Oke, di sini siswa sudah bisa mengetahui kenapa nilai dia 87,5 dari 100 karena dia mengerjakan soal. Datang kembali di channel Cara Tutorial Teknologi. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai Google Classroom. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat Google Classroom, kemudian bagaimana cara menambahkan anggota, kemudian bagaimana cara membuat tugas, dan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat rubrik penilaian pada sebuah tugas di Google Classroom. Baik, kita buka kelas kita, kelas TIK. Kemudian kita buat tugas kelas yang baru ya. Kemudian kita klik tombol buat, kemudian tugas. Oke, kita beri judul pada tugasnya, misal menghitung standar deviasi di Excel. Oke, kita percepat di sininya. Kemudian kita lampirkan videonya. Di sini saya sudah punya linknya dan saya tinggal copy paste saja ke sini, enter, kemudian tambahkan video. Kemudian tugas ini diberikan kepada semua siswa. Kemudian saya beri poin 100 maksimal. Kemudian saya beri tenggat waktunya sampai hari Senin tanggal 27 jam 17.00. Nah, kemudian ini masuk ke dalam topik. Di sini kan belum ada ya. Saya buat topiknya belajar MS Excel. Oke, kemudian nah ini yang akan kita bahas adalah rubrik. Bagaimana cara membuat sebuah rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian ini bisa kita buatkan untuk melakukan penilaian sehingga penilaian yang kita berikan seobjektif mungkin. Kita klik tombol rubrik di sini. Kemudian kita klik buat rubrik. Oke, masuk ke halaman rubrik ini. Kemudian di sini ada tombol gunakan skor ya. Jadi kita akan gunakan skor, ini bisa dinonaktifkan atau bisa diaktifkan. Aktifkan, gunakan skor. Kemudian urutkan poin berdasarkan menurun atau menaik. Menaik ya. Menurun atau naik. Jadi kalau menurun misalkan poinnya dari 100, 90, 80 atau 4, 3, 2, 1. Kalau naik ya berarti dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita pilih yang menurun. Saya di sini ambil kriteria, ada beberapa kriteria nanti yang akan saya bikin. Misalkan aspek penilaiannya yaitu aspek pengetahuan, misal. Pengetahuan. Di sini saya berikan deskripsi ya. Aspek pengetahuan siswa terhadap materi begitu ya. Kemudian saya berikan poin. Nah, karena ini menurun berarti saya ambil dari poin yang terbesar dulu. Bebas ya, silakan Anda mau ngambil dari 100 dulu atau dari poin tertentu. Misal saya ingin dari 4 paling maksimal, yaitu sangat baik levelnya. Deskripsinya di sini, siswa menjawab benar semua soal atau semua pertanyaan. Oke. Kemudian kita tambahkan tombol plus untuk menambahkan level. Poin wajibnya 3. Judul levelnya adalah baik. Deskripsinya nanti siswa menjawab benar, misal di sini 3 soal. Lanjut, kemudian di sini poinnya 2. Cukup. Deskripsinya siswa menjawab benar 2 soal. Oke, kemudian tambahkan lagi 1 di sini kurang. Kemudian deskripsinya ini siswa menjawab benar 1 soal. Oke, seperti ini ya. Oke, ini bisa kita tambahkan lagi nih. Misalkan kita ingin menambahkan sangat kurang, poinnya 0. Siswa tidak menjawab dengan benar misalkan. Boleh, silahkan. Nah, kemudian itu aspek yang pertama atau kriteria yang pertama. Kalau kita ingin menambahkan kriteria, di sini ada tombol tambahkan kriteria. Misal saya ingin menambahkan aspek disiplin nih.
Nah, aspek disiplin karena di dalam Google Classroom itu nanti ada tenggat waktu pengumpulan soal. Nah, ini ingin saya nilai juga. Misalkan siswa mengumpulkan soal tepat waktu atau sebelum tenggat waktu. Seperti itu ya. Poin wajibnya di sini saya ingin berikan nilai 4, yaitu sangat baik. Sangat baik kan ini tadi soalnya kita beri tenggat waktu sampai 3 hari ke depan ya. Di sini deskripsinya siswa mengumpulkan soal pada H-3 gitu ya, sebelum tenggat waktu. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan levelnya yaitu 3. Di sini baik, saya copy biar cepat. Siswa mengumpulkan soal pada H-2. Kemudian saya tambahkan lagi di sini poinnya 2. Di sini cukup. Deskripsinya siswa mengumpulkan soal pada hari tenggat waktu. Kemudian pada poin yang terakhir, level terakhir yaitu kurang, siswa terlambat mengumpulkan soal. Jadi sudah lewat ya, terlambat mengumpulkan soal. Jadi udah lewat batas tenggat waktu, kemudian siswa tersebut baru mengumpulkan. Maka poinnya 1. Nah, setelah ini kemudian kita tinggal klik tombol simpan. Nah, maka di sini nanti muncul rubriknya 2 kriteria sebesar 8 poin. Oke, kemudian setelah selesai membuat soal, kemudian kita jangan lupa klik tombol tugaskan. Maka tugas ini akan dikirimkan kepada siswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun siswa. Ini saya sudah masuk ke akun siswa. Di sini ada tugas baru ya, menghitung standar deviasi di Excel. Kita buka di sini. Nah, ketika ada rubrik, maka siswa akan diberitahu aspek penilaian apa saja yang nanti akan diberikan kepada siswa tersebut. Aspek pengetahuan, ketika diklik poin 4 poin sangat baik ya. Kalau kita mau lebih detail, luaskan kriteria, maka siswa akan mengetahui kalau dia menjawab benar semua soal maka nilainya 4 poin dan seterusnya. Kemudian aspek disiplin, siswa juga bisa melihat kriteria penilaiannya seperti ini, sehingga ini bisa memotivasi kepada siswa untuk segera mengumpulkan soal sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan. Oke, seperti itu ya cara membuat rubrik. Oke, kita coba ya, siswa ini akan mengumpulkan tugas. Kita masukkan tugasnya berupa file Excel, upload ngambil dari komputer. Oke, ini filenya, kemudian open, kemudian filenya akan diupload ke Google Classroom. Kemudian siswa menyerahkan tugasnya, klik serahkan. Kita lihat di akun gurunya. Nah, ini saya sudah masuk ke akun guru. Kita lihat tadi yang menghitung standar deviasi di Excel, sudah ada yang menyerahkan tugas 1 orang. Kita lihat di sini tugasnya. Nah, ini sudah menyerahkan tugas 1 orang. Kita klik lampirannya. Nah, siswa tersebut sudah mengumpulkan tugas. Oke, karena siswa tersebut sudah mengumpulkan tugas dengan cepat ya. Nanti di aspek disiplin di sini, maka dia nilainya nanti adalah sangat baik. Begitu tugasnya diberikan, dia langsung mengerjakan dan menyerahkan tugas kepada gurunya. Maka poinnya sangat baik. Nah, di sini poinnya menjadi 4/4 dan di total poinnya menjadi 50 poin. Namun ternyata karena buru-buru, siswa tersebut hanya mengerjakan 3 soal dengan benar. Nah, kita bisa klik di sini. Sehingga nilainya adalah 3/4. Maka total nilainya adalah 87,5 dari 100 poin. Seperti itu ya. Kemudian kita kembalikan ke siswa. Kembalikan, kita menuju akun siswa. Oke, di sini siswa sudah bisa mengetahui kenapa nilai dia 87,5 dari 100, karena dia mengerjakan soal hanya 3 yang benar, namun dia mengerjakan soal dengan cepat ya, sehingga nilainya 87,5 poin. Baik, seperti itu bagaimana cara membuat rubrik penilaian di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.